Audio roll. Widih, masih melek aja lu. Oke deh. Gua kasih satu cerita buat jadi pengantar tidur lu. So, siapin imajinasi dan pendengaran lu ya. Kali ini gua mau ngajak lu jalan-jalan ke kota hujan. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi lu tetap update sama video-video kita selanjutnya. Oke, so siapin posisi nyaman lu, matiin lampu, dan pasang headset lu sekarang. Bogor atau kota hujan. Di sana tuh udaranya enak banget loh. Adem, hawanya sejuk, sering jadi destinasi liburan sekolah. Pusat kotanya rame, kulinernya becibun, dari sotomi, asinan, sampai jajanan-jajanan pasar yang legendaris. Belum lagi nih, kebun rayanya yang pohon-pohonnya tuh sangat megah banget. Nah, gak berhenti di situ aja loh. Kota Bogor juga memiliki keindahan alam yang sangat cantik. Sawahnya, hutannya, sungainya, sampai deretan gunung yang berdiri gagah di sekelilingnya. Ada Gunung Pangrongo, Gunung Gede, Gunung Pancar. Semua jadi ikon buat para pecinta alam. Dan dari semua gunung itu, ada satu yang paling sering dibicarain. Pemandangannya cantik, air terjunnya banyak, tapi namanya nih bisa bikin kalian merinding. Gunung yang terkenal bukan cuma karena keindahannya aja, tapi juga karena segudang misterinya. Gunung Salak. Dari jauh terlihat megah, hutannya yang luas, hijau, dan rimbun. Terus kalau udah sore nih, kalian bisa lihat kabut tipis yang turun pelan-pelan dari puncak gunungnya. Bikin suasana kayak lagi di negeri dongeng gitu loh. Belum lagi nih, di sana tuh banyak air terjun yang bagus-bagus banget. Ditambah dengan suara burung yang bersautan dan udaranya yang sejuk banget, bikin hati jadi adem banget. Sunrise di puncaknya, gak kaleng-kaleng nih. Katanya, ini juga salah satu yang paling indah di Jawa Barat. Tapi, di balik sejuta keindahannya, Gunung Salak juga ternyata menyimpan beberapa cerita serem. Dari pesawat jatuh, pendaki yang hilang, sampai kampung misterius yang konon bisa muncul dan hilang kapan aja. Gunung ini juga dipercaya memiliki sebuah gerbang dimensi gaib. Dan siapapun yang salah melangkah di sana, bisa tiba-tiba menghilang. Bagi orang-orang suku Sunda, Gunung Salak ini bukan cuma gunung. Ada yang bilang gunung ini adalah gerbang ke dunia lain, tempat berdirinya kerajaan gaib peninggalan Prabu Siliwangi. Katanya sih beliau moksa bersama pasukannya di sana. Hutan lebat di sekitarnya tuh dipercaya itu tuh tembok gaib yang memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Nah, beberapa pendaki juga pernah cerita nih, mereka lihat kayak kampung kecil gitu loh. Rumah kayu, terus ada asap dari dapur, bahkan anak-anak yang bermain di halaman. Semuanya kelihatan nyata banget. Ada bebauan dari kayu bakar, ada suara sendok piring beradu. Tapi begitu mereka kembali lagi ke lokasi itu,
Sebelum mereka pergi nih ya, Belanda tuh ngubur peti emas dan pusaka di perut gunung. Mereka yang menemukan harta itu pulang-pulang malah membawa teror. Kayak mimpi buruk, terus ada suara-suara langkah kaki di sekitar rumah. Sampai-sampai nih, benda yang dia dapat bisa mendadak hilang tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan nih, suka ada suara gamelan misterius. Suara itu tuh suka terdengar secara samar di tengah malam, apalagi kalau kabut udah turun. Mereka yang nekat ngikutin suara itu seringkali dibikin tersesat semakin dalam dan semakin dalam. Kayak ditarik masuk ke dunia lain gitu loh. Di sana juga ada lokasi yang katanya paling angker nih. Titik 47 dan 48 hektometer. Di sana ya, kompas tuh berputar gak jelas gitu loh. Para pendaki yang ke sana tuh suka mendengar kayak ada langkah kaki dari grup orang lain. Padahal gak ada siapa-siapa. Terus kalau diajak ngomong nih, katanya mereka gak balas sama sekali. Mana wajahnya pucat lagi. Ada juga teori modern yang menambah lapisan misteri Gunung Salak. Katanya nih, Gunung Salak itu segitiga Bermuda versi Jawa Barat. Soalnya di area ini kompas tuh bisa kacau. Apalagi kabut tuh suka datang tiba-tiba. Jadi pesawat bisa kehilangan arah nih. Nah, inilah yang membuat tragedi-tragedi di gunung ini semakin dianggap menyeramkan. Gunung Salak juga punya pantangan yang harus kita hormatin. Pertama nih, katanya jangan pernah sebut kata salak selama pendakian di sana. Penduduk percaya kalau itu tuh kayak lagi manggil para penunggu gunung di sana loh. Terus yang kedua nih, jangan pernah bawa pulang bunga apapun yang ada di sana. Apalagi bunga anggrek. Katanya nih, kalau kalian lihat ada pekarangan bunga anggrek, itu tuh adalah batas gaib antara Gunung Salak dan Kerajaan Jin. Mereka yang nekat petik anggrek itu konon bisa jatuh sakit dan tersesat sebelum keluar dari hutan. Di beberapa titik juga kamu akan menemukan kayak sesajian kecil gitu loh. Kayak rokok kretek di bawah batu, kopi hitam yang dituang ke tanah, dan anggrek-anggrek liar yang ditaruh di atas batu besar. Ya, itu semua cara orang-orang sebagai permisi agar jalannya gak dibikin tersesat gitu. Nah, kalau sampai tersesat pun, konon kalau kamu mempunyai hati yang baik, bisa ketemu sama sosok kakek-kakek yang bisa menunjukkan jalan pulang. Banyak juga yang bersaksi selamat karena bertemu kakek-kakek ini. Jadi dia kayak ngasih petunjuk, kalau kamu mau keluar, silakan lewat sini ya. Tapi mereka yang mengabaikan bisa hilang tanpa jejak. Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing Gunung Salak. 45 orang tewas. Pilot sempat melapor, pandangannya tertutup awan tebal sebelum sinyalnya menghilang. Banyak yang percaya sih, itu katanya bukan sekedar awan, tapi gerbang gaib yang menelan mereka semua. Lalu selain tragedi Sukhoi, ada juga tragedi di area Kawah Ratu. Kawah ini sih cantik, tapi mematikan. Di sana ada gas beracun yang udah merenggut banyak nyawa pengunjung. Tubuh mereka ditemukan membiru, napas terhenti dan mata terbuka menatap kosong. Dan yang paling melegenda nih, ada sebuah cerita kisah nyata. 6 siswa STM Pembangunan Jakarta pada tahun 1987. Mereka awalnya mendaki dengan riang, sambil bawa gitar, nyanyi-nyanyi, tapi ternyata mereka tidak pernah kembali. Sampai akhirnya tim SAR dikerahkan, tapi lagi-lagi hanya menemukan perlengkapan yang sudah lapuk. Hingga kini nasib mereka jadi misteri. Ini memperkuat reputasi seremnya gunung ini. Ih, kasihan banget ya. Terus para pendaki juga sering melaporkan fenomena-fenomena aneh.
ada yang tiba-tiba mencium aroma bunga anggrek. Padahal nggak ada bunga apa-apa di situ. Warga-warga bilang sih, hati-hati ya. Kalau kamu tiba-tiba mencium aroma bunga ini, berarti pintu dimensi gaib sudah dekat sama kamu. Ada yang mengaku nih, jalannya lurus, terus udah jauh. Tapi anehnya tuh setelah beberapa langkah, loh ini kan jalan yang lewatin tadi. Jadi mereka tuh kayak diputar-putar di tempat yang sama gitu loh. Seolah-olah terjebak di lingkaran waktu. Kompas aja sampai gak jalan. GPS error. Sampai-sampai mereka semua panik. Terus banyak yang bilang juga selama pendakian itu kadang terdengar kayak ributnya pasar malam gitu loh. Kayak ada pedagang-pedagang yang teriak, anak kecil yang menangis, langkah kaki lari-lari ke sana ke sini. Bahkan nih, sampai suara gamelan Sunda. Tapi kalau kita kejar, suara itu malah makin menjauh dan hilang. Makin menjauh, makin menghilang, sampai tersisa hanya hutan-hutan aja. Dan hati-hati ya, kalau kamu di area Kawaratu, katanya nih, suka ada fenomena seperti cahaya hijau kebiruan gitu loh. Kayak bola api yang melayang di atas kawah. Katanya sih fenomena ini disebut api gaib yang menjaga kawasan gunung. Tapi gak ada yang tahu juga sih. Yang pasti gunung ini banyak menyimpan cerita nyata. Seperti kisah nyata dari 4 orang pendaki yang sempat hilang 3 bulan di Gunung Salak. Terus katanya nih, mereka muncul-muncul lagi di Cirebon. Ih, aneh banget gak sih? Peristiwa ini tuh terjadi di tahun 2009. Jadi, mereka nih setelah pembagian rapor SMA mau liburan ke Gunung Salak. Nah, mereka tuh rencananya mendaki melalui jalur Cidahu. Nah, berangkatlah mereka tuh dari Jakarta menuju Sukabumi. 4 orang pendaki ini yaitu Hadi, Ishak, Aska, dan Angga. Mereka sih awalnya mendaki dengan santai, menandai setiap jalur pendakian pakai tali rafia supaya nggak tersesat gitu. Nah, tapi anehnya nih, pas mereka balik lagi ke titik awal, semua jalur yang mereka tandain tuh hilang semua. Terus ya, seakan-akan katanya, kok hutannya berubah bentuk ya? Yang udah mereka lewatin tuh gak sama. Malam pertama masih lumayan normal nih. Mereka bikin tenda, lalu masak mie instan. Ya bercanda-bercanda seperti biasa lah. Lalu masuk hari kedua, mulai ada kabut nih. Ya cukup tebal sih. Tapi anehnya turunnya di siang hari. Terus kan mereka tuh bukan pendaki baru ya. Mereka tuh udah pelajarin tuh jalur-jalur pendakian di sana. Tapi di hari itu semua jalur tampak berbeda. Mereka akhirnya coba cari tahu tuh lokasi mereka ada di mana ya. Duh, sinyal HP ternyata mati total. Kebayang gak sih kalau lu lagi di posisi mereka, lu gak tahu lagi di mana. HP mati total. Terus perbekalan lu kan terbatas ya. Apalagi semua tanda-tanda yang udah lu bikin hilang. Wah kacau banget sih ini. Nah si Hadi tuh bilang, kita yakin sih awalnya. Tapi hari demi hari berlalu nih. Mereka mulai kehabisan bekal. Dan ini langsung dari pernyataan Hadinya sendiri. Jadi waktu malam pertama pendakian tuh, aku sama 3 temanku yang lain gak merasakan kejanggalan apapun. Pendakian kita lanjutkan pada pukul 5 pagi. Jadi bisa dapat sunrise gitulah. Kami sempat santai sebentar lah di sana. Ngopi, ngobrol, sambil nyanyi-nyanyi dan ketawa-ketawa. Dan di jam 8 nih, kita putusin untuk mulai jalan pulang. Nah, di sini semua kejanggalan itu dimulai. Setiap jalur yang kita lewatin itu tandanya hilang semua. Dan semua jalan yang kita lewatin kok beda ya? Perasaan tadi gak gini.
Akhirnya kita coba menyusuri aliran sungai. Ya berharap menemukan pipa milik pabrik air mineral sebagai rute keluar kita. Tapi sial lagi. Kita gak nemuin apapun. Kita coba cari. Sampai akhirnya kita kelelahan. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda. Disinilah fenomena janggal lainnya terjadi. Di saat malam tiba, hati gue gelisah ya. Kayak gak bisa tidur gitu loh. Mana kepikiran kan, ini semua udah aneh nih. Terus kayak suara raungan harimau ya dari arah luar. Tapi gue sadar nih, ini harimau jadi-jadian. Soalnya di sini tuh emang gak ada harimau harusnya. Udahlah, gue coba cuek sama suara itu. Takut, ya mau gimana? Ya udah maksain aja sambil tidur dan doa-doa. Terus di hari-hari berikutnya, gue juga denger ada suara samar, lunan gamelan Sunda gitu loh. Terus gangguan itu tuh selalu datang ketika jam maghrib sudah datang. Nah yang ini agak aneh nih. Teman-teman gue yang lain gak denger apa-apa, cuman gue doang. Nah ya udahlah kita lanjutin terus tuh. Sampai akhirnya kita ketemu sama satu orang rombongan yang berpakaian putih. Wah ini ada harapan nih untuk keluar. Cuman pas dilihat-lihat lagi, kok semakin dikejar, kan semakin jauh ya. Terus lama-lama kayak ketutupan kabut gitu loh. Semakin dideketin, semakin jauh. Sampai orang-orang itu lenyap. Kita udah capek banget hari itu. Apalagi nih yang kita lewatin kayak muter-muter gitu loh. Ke situ lagi. Kok kita kayak cuma diputar-putarin di tempat yang sama ya? Sampai akhirnya nih udah hari ke-14. Sumpah gua sih udah lupa nih sama rasa nikmatnya tidur nyenyak. Gua juga udah gak tahu tuh rasanya hidup tenang, hidup damai. Pokoknya hari-hari tuh penuh ketegangan, rasa takut, campur aduk semuanya. Apalagi setiap malam tuh udaranya dingin nusuk ke kulit. Terus perbekalan juga udah habis. Teman-teman gue udah pada kelaparan, gue sendiri udah kehausan. Saking terpaksanya nih, sampai kita makan apapun yang kita anggap aman. Bahkan ya, serangga aja kita makan loh, demi bisa bertahan hidup. Setelah 14 hari kita diputar-putar di sana, ini hari ke-15 nih. Di pagi harinya, kita masih berusaha mencari jalan keluar lah ya. Terus kita mencoba untuk tenang. Pasti kita bisa keluar nih. Sambil kita sama-sama nguatin diri kita masing-masing, tiba-tiba nih kayak ada suara samar-samar dari balik kabut. Kayak ada suara orang yang ngobrol gitu loh. Tapi pas gue coba panggil mereka gak ada jawaban. Suaranya tuh rame banget. Kayak kerumunan orang yang dari kejauhan. Nah, karena kita juga udah panik, kita juga cari yang bisa nolong kita. Akhirnya kita nekat tuh lari ke arah suara itu. Tapi selama kita lari, gak ada apa-apa. Cuman pohon-pohon doang. Kabutnya mana makin tebel. Dan kita semua ngerasa kayak ada yang ngawasin dari semua arah. Sampai malam tiba, kita masih belum ketemu jalan keluar. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di situ. Terus gue bermimpi. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku dari belakang. Seorang kakek-kakek dengan jubah putih. Dia bilang gini, "Jang, mun rek mulima." Kadinya arah nanya, "Tong adia." Geus tong didangu suara-suara eta mah. Geus cuk-cuk kadinya ge. Setelah itu gue bangun tuh. Badan udah basah, keringat dingin semua. Kok mimpi beneran gak ya? Gak tau lah. Coba kita ikutin ya. Jalannya kayaknya kesini deh. Kita ikutin. Jalan. Loh, ada jembatan. Nah, kayaknya sih kita selamat nih. Kita pun memutuskan untuk jalan terus ke depan. Sampai ada orang-orang lewat. Aspal, ada kendaraan lalu lalang. Terus mereka juga bertanya sama orang-orang sekitar. Soalnya mereka kan bingung juga ya. Ini ada di mana? Nah, ini yang aneh nih. Orang yang mereka tanya itu menyebutkan kalau ini Cirebon. Gila gak sih?
Gunung Salak, keluarnya Cirebon. Terus bagian yang lebih janggalnya lagi nih, Hadi dan teman-temannya rasa kalau mereka tuh hilang sekitaran 2 minggu gitu. Cuman kalau kata teman-teman dan keluarganya, si Hadi sama teman-temannya ini udah hilang selama 3 bulan. Wah, memang gak ada sumber laporan resmi sih. Ya, sampai sekarang juga gak ada yang tahu nih kebenaran seperti apa. Yang pasti, Gunung Salak itu memang indah. Air terjunnya banyak, hutannya hijau, udaranya yang sejuk. Tapi semua itu jadi kayak cuman ilusi yang lagi nutupin sesuatu di dalamnya. Mulai dari tragedi pesawat jatuh, korban di area Kawah Ratu, sampai siswa yang hilang di tahun 1987. Apalagi ada mitos harta karun Belanda, kampung setan yang bisa hilang dan muncul, sampai kisah Hadi ini. Semuanya tuh jadi bikin Gunung Salak ini jadi salah satu gunung yang paling angker di Indonesia. Terus pertanyaannya, beneran gak sih? Atau ini sekedar kecelakaan alam? Wah, atau memang nih beneran ada kerajaan jin sampai sekarang masih terjaga kerahasiaannya? Yang jelas sih, kasus-kasus yang gak seperti ini itu gak cuma sekali 2 kali. Nah, sekarang gue mau nanya nih, selama lu dengerin cerita gue, lu ngerasa gak sih kayak ada hawa dingin yang lewatin badan lu? Waduh, ya mungkin aja mereka lagi ikut dengerin cerita ini bareng lu. Ya, mau percaya gak percaya, mau suka gak suka, kita harus menghormati keberadaan mereka. Ya, itulah fenomena-fenomena tak kasat mata dari Gunung Salak. Kalau kalian punya cerita serem dan unik, terus mau kita bawain, kalian boleh komen ya di bawah. Saya punya cerita. Dan tolong kirim cerita lengkapnya di redaksi.nightstory@gmail.com. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ya, kalau cerita ini bikin lo mikir, bikin lo tegang, bahkan bikin lo merinding, tolong support kita dengan like, komen, dan share. Oke, semoga tidur lo nyenyak dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Ciao.